Halo guys, Welcome di episode 1 untuk acara Jam Kos. ngobrol santai dan berkualitas saat jam kosong. Jadi guys, pada umumnya kalau jam kosong itu biasanya di sekolah itu biasanya digunakan para anak-anak atau siswa untuk Main basket, main bola, main catur. Pada umumnya jam kosong ini kalau ada guru yang tidak masuk biasanya ada berhalangan. Tetapi kali ini ya di jam kosong ada gurunya dan ada topik yang akan kita bahas seputar tentang pertanyaan-pertanyaan edukasi yang pastinya akan membantu kalian semua mengetahui banyak hal, dibantu sama teman-teman yang ada di sini ya, bersama Mr. Berkat, Matthew, David, Dan Ael. Oke. Dan bagi kalian semua yang ingin mengajukan pertanyaan juga bisa langsung isi di kolom komentar ya yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, kita akan masuk di segmen pertama. Kita akan terbagi dengan 2 segmen. Yang segmen pertama itu adalah pertanyaan-pertanyaan, dan segmen yang kedua itu adalah fakta-fakta menarik ya. Oke, tetap bersama kami ya di Jam Kos, ngobrol santai dan berkualitas saat jam kosong. Oke guys, sekarang kita balik dalam segmen 1 tentang pertanyaan-pertanyaan ya, masih tetap di Jam Kos pastinya. Ya, yang pertama kita akan mendengarkan pertanyaan dari David. Oke. Halo semua, nama gue David. David. Kalian tahu nggak sih kenapa banyak sekali negara yang ingin menjajah Indonesia atau menginginkan wilayah Indonesia? Ada yang bisa jawab? Sepertinya saya tahu. Ya, apa? Matthew. Iya kak. Menurut gua sih, kalau di luar sana kan ada banyak musim. Tentunya ada musim, salah satunya musim salju ya, musim dingin. Jadi negara luar ini mereka tertarik dengan rempah-rempah Indonesia. Awalnya seperti bangsa Portugis. Mereka ingin seperti jahe yang dapat menghangatkan badan. Jadi cuacanya berpengaruh untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di luar negeri. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia itu dibutuhkan sama negara-negara luar. Makanya itu kenapa Indonesia itu menjadi sasaran untuk dijajah. Bagaimana? Apakah ada faktor lain atau alasan lain kenapa Indonesia dijajah? Ael, menurut Ael gimana? Menurut saya sama karena rempah-rempah. Rempah-rempah. Ya, oke. Kalau menurut kamu sendiri, menurut kamu gimana? Kamu nggak tahu? Iya. Kamu nggak tahu? Paling yang aku tahu aja tuh mungkin karena kekayaan alamnya aja sih. Ya, untuk kalian ketahui bahwa Indonesia ini seperti biasanya orang-orang luar bilang bahwa itu adalah salah satu yang pertama sumber rempah-rempah yang sangat-sangat kaya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tempat wisatanya itu sangat-sangat banyak, dan banyak tempat-tempat yang kalau sekarang aja kita lihat ya indah banget ya. Kalau misalkan kita bicara soal Bali ya, Bali tempat salah satu destinasi wisata dari luar yang paling banyak orang suka di sana. Artis-artis aja itu suka di sana. Kemudian Labuan Bajo. Ya, Labuan Bajo. Papua sendiri itu Raja Ampat ya, yang banyak sekali orang suka, yang sempat-sempatnya berita-berita baru-baru ini tuh kan lumayan heboh kan. Nah, tetapi keindahan alamnya. Jadi kemungkinan besar yang paling memungkinkan untuk terjadi adalah bahwa itu rempah-rempah ya, karena rempah-rempah. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Enggak sih, itu aja. Itu aja dari David. Iya. Oke. Itu pertanyaan dari David ya untuk segmen tanya jawab kita, dan kita akan lanjut dengan segmen tanya jawab yang kedua langsung dari Ael. Jadi saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu berapa jumlah helai bulu pada masing-masing sayap burung Garuda dan apa maknanya? David. Oh, dari memori saya mengingat gambar burung Garuda tuh memiliki 17 helai. Bulu, 17 bulu. Oh, di sayap. Di sayap, karena 17 itu juga melambangkan tanggal di mana negara Indonesia
atau negara tercinta kita berulang tahun? Nggak berulang tahun dong. Tanggal 17 itu Oh, negara kita memproklamasikan kemerdekaannya. Ya. Jadi buat yang belum tahu ya itu ya. Jadi bukan berulang tahunnya ya, tetapi itu ketika Hari merdekanya kita ya. diproklamasikan. Kalau Matthew gimana? Jumlah helai bulu pada sayap burung Garuda. Sama. Nggak 18. Nggak, kalau 18 ya. Kenapa tuh? Indonesia kan Proklamasi? proklamasi kan 17 Enggak, Agustus. 17. Oke, jadi burung Garuda itu dalam lambang negara Indonesia memiliki jumlah helai bulu tertentu pada bagian-bagian tubuhnya ya. Jadi yang mengandung makna simbolis itu yang sangat penting, terutama terkait tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 ya. Kalau di sayap kanan 17, sayap kiri 17, di ekor itu ada 3. Ada 8. 3 dari mana? 3 dari mana ya? Kemudian pangkal ekor itu ada 19, yaitu 1900. Kemudian di bagian leher itu ada 45 helai. Ketika digabung 1945. baru Agustusnya? 8. Oh iya. 8 itu kan bulan Agustus ya. Betul ya? Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya muncul dari pertanyaan Ael ini adalah apa makna? Ya, harusnya ada. Itu kan pertanyaan tadi yang muncul. Oke, Mister sekarang mau tanya makna burung Garuda itu sendiri. Ayo. Apa makna burung Garuda untuk Indonesia? Kebesaran? Kebesaran. Lagi. Strength, kekuatan. Asik, kekuatan, strength. Ael. Keteguhan. Keteguhan. Jadi burung Garuda itu lambang negara merupakan simbol kekuatan dan kebesaran. Ya, jadi itu makna mendalam untuk Negara burung Garuda, terutama biasanya tahu dalam konteks Pancasila. Ya. Yaitu simbol kekuatan, kejayaan, keberanian ya. Menggenggam pita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika yo, artinya Berbeda-beda tapi tetap satu. bersatu-satu tetapi berbeda-beda, terbalik ya, berbeda-beda tetapi satu ya. Tetap Jadi satu. itu mengandung makna bahwa sekalipun kita berbeda suku, berbeda budaya atau berbeda bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Oke, thank you Dan- untuk dan apa lagi? Faktanya kan Bhinneka Tunggal Ika itu dari bahasa Sanskerta. Asik sekali. Hebat-hebat ya Boleh. kalian ya. Kalian punya pengetahuan ini luar biasa banget ya. Artinya Sanskerta. Artinya Bhinneka Tunggal Ika yang tadi ya, berbeda-beda Iya, tetapi itu tetap tetap satu. Oke, thank you, itu tuh pertanyaan dari Ael ya. Dan kita akan lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya itu dari Matthew. Oke, sekarang giliran saya. Asik. Oke Matthew, Jadi silahkan. siapa pahlawan kemerdekaan yang sangat menginspirasi kalian dan alasannya kenapa? Ini kayak pertanyaan-pertanyaan di sekolah ya. Ya, Sebutkan, jelaskan, jabarkan, kemudian dijumlahkan. Oh enggak, enggak dijumlahkan. Jumlahkan. Enggak. itu matematika dong. Ya, ini matematika dong. Ini bukan matematika. Oke, sekarang pertanyaan dari Matthew, silakan. David, siapakah pahlawan yang menginspirasi? Pahlawan yang paling menginspirasi saya itu mungkin Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan meninggal tanggal 29 Januari 1950. Oke, berapa umurnya berarti? Suntikan, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Meninggal dalam usia keberapa? Ayo, patut diketahui. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Ayo, Jenderal Sudirman meninggal dalam usia. Ayo, waktu
Cari dong, masa nggak Oke. tahu sih? Iya. Oke. Berapa? 34 tahun. 34 tahun. Dia masih muda dong. Masih muda dong berarti. Mudah, ya mudah. Tapi iya mudah. Muda tapi iyo gimana sih? Iya muda berarti. Oke, kenapa dia menginspirasi? Jadi pertama dia memimpin pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terus dia memimpin perang gerilya melawan Belanda. Itu pun taktik perang gerilya itu dari Jenderal Sudirman itu sendiri. Yang membuat saya kagum terhadap beliau itu adalah karena beliau sangat berani. Meskipun dia sudah sakit parah, mungkin ya sudah sakit, tapi dia tetap memimpin pasukan dan bertarung di perang gerilya. Makanya dia disebut sebagai julukan Bapak Perang Gerilya. Dan itu dia melakukan itu semua demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wow, Itu aja sih. luar biasa. Jadi itu menginspirasi. Ya dia berani banget. Nah, jadi kamu juga harus berani dong. Ya saya berani. Berani. Ya oke. Kalau begitu, kalau disuruh perang, berani. Berani. Asik. Demi bangsa dan negara? Siap. Iya. Asik. Siap. Cita-cita besar mau jadi? Arkeolog. Arkeolog. Mantap. Oke. Selanjutnya langsung Ael. Jadi pahlawan yang menginspirasi saya itu adalah Bung Tomo. Jadi Bung Tomo tuh lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1920. Jadi alasannya tuh karena Bung Tomo tuh dia berpidato kepada rakyat Surabaya, dan itu membangkitkan semangat mereka untuk melawan pasukan sekutu yang pada saat itu sedang menjajah wilayah mereka. Dan oleh karena itu mereka berhasil mempertahankan wilayah mereka selama 3 minggu. Wih. Jadi itu sangat menginspirasi ya. Ya. Menginspirasi. Oke. Mantap. Oke, dari Mister sendiri itu sesuai sama hobi Mister yang suka musik ya. Kalian tahu kan lagu Indonesia Raya? Ya. Nah, ada yang tahu nggak lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan pertama kalinya pada tanggal atau tahun berapa? Tanggal Udah tahu nih. Ya, nggak 26. tahu ya. Oke, jadi pada zaman dulu ya, sebelum Indonesia merdeka, itu ada seorang pemuda yang sangat-sangat mencintai bangsanya, itu bernama Wage Rudolf Supratman atau sering disebut dengan W.R. Supratman. Jadi itu dia bukan pejuang dengan senjata, dia nggak berjuang dengan senjata, tetapi dia punya satu senjata yang unik, atau dia yang memiliki senjata itu, yaitu senjatanya adalah musik. Ya, seperti yang kita tahu bahwa W.R. Supratman adalah seorang pahlawan yang ditetapkan karena menciptakan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi suatu hari ia menciptakan sebuah lagu yang sangat-sangat istimewa. Nah, lagu itu berisi semangat juang ya, perjuangan dan cinta tanah air yang berjudul Indonesia Raya. Itu dinyanyikan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928 itu pada Kongres Pemuda ya. Wow. Kongres Pemuda pada tanggal itu. Nah, dan tahun itu. Nah, semua orang merasa bersemangat sehingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus, karena lagu itu, semangat para pemuda untuk merdeka itu semakin kuat, lagu Indonesia Raya. Jadi makanya pada tanggal 17 Agustus itu menjadi lagu kebangsaan. Jadi hebat kan? Pada saat itu memang dia tidak memiliki kekuatan
pegang senjata, tempur dan lain sebagainya, tetapi musik. Jadi jangan berpikir bahwa melalui musik tidak bisa berperang. Itu hebat gitu. Berarti lagunya dinyanyikan ya sekitar 16 tahunan lah sebelum Indonesia merdeka. Iya, itu kan 1928 ya, sama ya sekitar itu. Oke. Kalau lu sendiri? Oh ya, kalau Matthew sendiri, Matthew gimana? Kalau saya Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Ya, dia memiliki gelar yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Oke. Jadi Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta juga. Dia wafat pada umur ya sekitar 70 tahun. 10 tahun. Nah, apa yang membuat kamu merasa terinspirasi? Ya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah kunci kemerdekaan sejati. Asik. Berarti penting ya pendidikan. Ya, Jadi semuanya harus berpikir bahwa pendidikan itu adalah yang nomor satu. Iya, sama. Jadi harus sekolah baik-baik ya. Di sekolah jangan nakal ya, jangan lambat datang sekolah. Itulah yang nggak boleh. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian mengumpulkan tugas tepat waktu tidak? Tepat waktu sekali. Tepat Iya. waktu ketika lambat atau Ketika sudah diberi peringatan. Bercanda. artinya itu lambat dong kalau sudah diberi peringatan. dikurangi dong nilainya. Ya nanti kurangi. Yang tadi itu bercanda aja. Asik. Itu bagaimana? Tapi Mister waktu dulu ya sekolah itu harus tepat waktu, memang harus ya. Kalau enggak rotan di tangan. Ya bukan di tangan, udah di badan pasti. Itu udah jelas nggak ada lagi, itu langsung di badan. Oke. Ya. Jadi pendidikan itu adalah nomor satu. Oke, untuk semua penonton Jamkos, kalau kalian ingin kita bahas pertanyaan-pertanyaan ya, itu kalian semua bisa komen di kolom komentar ya, karena di episode selanjutnya kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini masih seputar dengan, karena ini bulan Agustus, masih seputar dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang tahu Indonesia ulang tahun pada umur Indonesia pada tahun ini? 80 tahun. 80 tahun. 80 tahun ya. Oke, 80 tahun. Benar, oke. Segmen pertanyaan terakhir itu dari Mister ya? Dari Mister, oke. Pertanyaan terakhir dari Mister. Oke, pertanyaan dari Mister Berkat untuk semua yang ada di sini, termasuk kalian semua yang ada di rumah ya. Yang pertama adalah, ini pertanyaan benar atau salah? Benar atau salah? Lagu Indonesia Raya hanya memiliki satu bait. Benar atau salah? Satu. Menurut saya salah. Oke, yang benar. Benar. Salah. Kenapa benar? Salah. Indonesia punya Satu bait. Tidak punya. Lebih dong, lebih dari satu bait. Indonesia memiliki Iya bilang salah. 3 stansa atau 3 bait. Ya, jadi bagi yang belum tahu ya, itu Indonesia Raya bukan hanya memiliki 1, tetapi 3. Dan beberapa waktu lalu itu sempat disarankan ya, atau diinstruksikan untuk menyanyikan 3 stansanya di dalam upacara, setiap upacara bendera. Oke, selanjutnya ini yang paling mudah dan pertanyaan yang terakhir dalam sesi pertanyaan pada hari ini adalah, benar atau salah pencipta lagu Indonesia Raya adalah Ismail Marzuki? Salah dong. Salah. Siapa, David? Pencipta lagu Indonesia Raya siapa? WDR Rudolf Supratman. Kita baru bahas tadi ya. Oke, jadi pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Dari mana WDR-nya? D-nya dari mana? Ya, oke. Dan itu pertanyaan, sesi pertanyaan pada dalam episode kali ini. Sekali lagi untuk kalian semua yang ingin berikan pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Kita akan masuk langsung pada fakta. Kita akan memberikan fakta-fakta unik seputar kemerdekaan pada sesi terakhir kita. Oke? Tetap di Jamkos, ngobrol santai dan berkualitas saat Jam Kosong. Oke, balik lagi di Jamkos, ngobrol santai dan berkualitas saat
Jam Kosong. Kita masuk pada segmen terakhir kita pada episode ini, yaitu membagikan fakta-fakta menarik ya seputar kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita akan langsung mulai dari Ail. Jadi fakta menarik yang akan saya berikan tuh tentang bendera pusaka. Ada apa dengan bendera pusaka? Jadi bahan-bahannya ternyata bahan-bahannya tuh dari bahan-bahan yang simpel. Apa aja? Untuk warna merahnya itu dari kayaknya tuh didapatkan dari penjual soto. Oh, penjual soto. Kain. Oke, Soto. kainnya. Nah, terus? Dan untuk kain berwarna putih itu mereka menggunakan spray. Spray. Ya, itu pernah sempat juga dengar karena memang kesulitan pada waktu itu dan memang harus secepatnya. Ya, oke. Itu saja. Thank you. Untuk Ail selanjutnya, David. Fakta dari gua tuh, kamu tahu gak sih asal usul bendera merah putih? Asal usul bendera merah putih. Ya. Ya, maksudnya asal usul terbentuknya bendera merah putih. Silakan jelaskan. Jadi pada awalnya ada satu warga Jepang atau tentara, gua lupa namanya. Gua lupa itu warga atau tentara. Intinya dari Jepang. Oke. Itu kalau nggak salah namanya Shizumuzu. Oke. Shizumuzu. Nanti diperbaiki kalau seandainya nggak Ya, benar. kalau salah mohon diperbaiki dan jangan hujat saya. Enggak lah. Oke, lanjut. Asal usulnya tuh jadi kain yang dari Shizumuzu Oke. itu sebenarnya dipakai untuk anaknya, lupa gitu siapa ya, intinya buat Anaknya. anak seseorang. Anak seseorang. Untuk anak seseorang. Ya, tapi dikarenakan sesuatu jadinya kain itu tersebut diberikan kepada Ibu Fatmawati untuk dijahit. Oh, gitu. Iya, Jadi itu tadi bendera merah putih yang mana? yang jadinya kain tersebut. Ya, Tadi yang dari itu berarti mungkin itu ya, maksudnya diberikan spray tadi kayaknya. mungkin Ya, saja. mungkin saja ya. Harus benar dong. Kamu informasi dapat dari mana? Dari titit. Oke. Kita next ya. Bagi iya. kalian semua yang ingin memperbaiki ya, Boleh sekali. David punya fakta, bisa langsung di kolom komentar ya. Komentar yang terbaik ya. Nanti akan diberikan hadiah oleh David. Yaitu cinta kepadamu. Oke, Sangat selanjutnya boleh. Matthew. Untuk saya itu faktanya itu pengibaran bendera merah putih. Jadi bendera pertama itu ya sudah dijelaskan oleh Excel tadi, dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lalu dikibarkan oleh dua orang, yaitu Latif Hendra Ningrat dan Suhut Sastro Kusumo. Dikibarkan di depan halaman rumah IR Soekarno. Oh, itu Oh. begitu dapat sumbernya. Kayak begitu, jelas kan? Oke. Berarti tadi tidak jelas. Ya coba kamu pikir aja tadi, jelas nggak supaya kamu aja nggak tahu. Oke. Saya rasa kayaknya jelas. Oke, anggaplah seperti itu. Oke, dan ini adalah fakta terakhir untuk segmen kita pada hari ini. Pada waktu kemerdekaan, memang itu teks proklamasi itu mengalami pembacaan teks proklamasi akhirnya mengalami kesulitan untuk diedarkan karena pada waktu itu susah kan. Ya. Nah kemudian mengalami hambatan tersebut, tapi ada satu orang ya yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah itu dia mengambil kesempatan untuk memberitakan kemerdekaan itu melalui radio di Jepang. Pada saat itu dia dia seorang wartawan yang bekerja di kantor berita di Jepang ya, kemudian mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita proklamasi itu ke luar negeri. Jadi dia memanfaatkan kesempatan itu.
Jadi dia betul-betul ingin dunia tahu bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Jadi dia mengambil kesempatan untuk memberitakan atau menyiarkan melalui radio di luar negeri. Kebetulan saat itu dia wartawan dan berada di Jepang seperti itu. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi banyak sekali jasa-jasa dari pahlawan bahkan yang mereka tidak turun langsung ke medan pertempuran tetapi berkontribusi dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, dan itu dia untuk segmen kita pada episode 1 kali ini, yaitu Fakta. fakta Fakta menarik spesial kemerdekaan. Oke, itu dia segmen kita pada episode 1 untuk Jam Kos, ngobrol santai dan berkualitas saat jam kosong. Ya, untuk kalian semua ya, terima kasih telah menyaksikan acara ini ya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk kalian semua bisa untuk komentar-komentar ya, untuk mengirimkan komentar seperti tadi. Jika ingin kami membahas pertanyaan-pertanyaan ya seputar yang kalian ingin tanyakan, mungkin kami akan berusaha untuk menjawabnya pada episode yang selanjutnya ya. Dan juga untuk tadi ada sesi di mana kalian harus siapa tahu bisa memperbaiki, ada yang salah ya bisa langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, yang pastinya pada episode selanjutnya masih tetap ada kami di sini ya, dan kami mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mengundang narasumber, kami akan mengundang narasumber yang terpercaya. Oke, jadi untuk kalian semua para penonton Jam Kos, jangan lupa untuk Like, Komen. And subscribe. juga share pastinya ya, Juga tekan bell. dan juga tekan bel agar tidak Supaya- ketinggalan ya, biar tidak video-video. ketinggalan ya. Kalau Video episode kami. saat ini ya, episode kami ini temanya kemerdekaan. Jadi kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi negara Republik Indonesia yang ke 80 tahun ya. Yeay. Tetap Indonesia maju terus ya, semakin maju terus ke depannya ya untuk semuanya. Oke. Dan kita akan kembali lagi, demikianlah untuk Jam Kos untuk sesi episode 1 ya. Kami akan kembali lagi pada episode selanjutnya. Tetap di Jam Kos, ngobrol santai dan berkualitas saat jam kosong. Bye bye. Bye bye. Bye.